Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan diseminasi materi mengenai penerapan budaya positif di sekolah kita di SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi. Di sini merupakan kelengkapan dari tugas yang harus saya sampaikan, bagian dari kegiatan guru penggerak di angkatan 7. Oke, sekarang Bapak Ibu duduknya sudah berpasangan semua ya? Udah ada pasangan. Oke. Nah, sekarang dilihat pasangannya. Oke. Ini faktor. Nah, ini sebenarnya pasangannya juga sudah ada kan ya di sampingnya, ditangkap partnernya. Oke. Di sini katakanlah partner itu adalah A dan B. Yang satu mengepalkan tangan, mungkin yang sebelah kanan bisa mengepalkan tangan, ya. Bayangkan, oke, bayangkan di kepalkan tangan itu ada sesuatu yang berharga yang Anda simpan. Kemudian anggota B diharapkan bisa membuka kepalan tangan dari anggota A. Boleh dengan segala cara, boleh membujuk, melatih, mengintimidasi, memarahi, terserah. Berikutnya ada lagi. Coba dalam waktu 30 detik bisa nggak? Silakan dicoba. Apakah ada yang berhasil membuka kepalan tangannya? Oke, baik, dicoba ya. Oke, apa yang terjadi tadi? Apakah A membuka kepalan tangan? Ada yang buka nggak tadi? Oke, Bu Dede ya. Bu Dede membuka kepalan kanan. Bu Dede membuka kepalan tangan. Boleh diceritakan alasannya Bu Dede secara singkat? Oke, alasannya kenapa saya membuka karena di situ posisinya adalah meminta saya dengan baik-baik untuk membuka tangan saya. Kemudian tadi yang tetap menutup, ya sepertinya ya. Banyak yang masih tetap menutup. Siapa nih? Coba saya minta pendapat Bu Dini mungkin. Kenapa Bu Dini tetap menutup tangannya? Ya, kenapa saya masih menutup? Karena orangmu memintanya dengan tidak. Ini adalah barang berharga saya. Ya baiklah. Nah, pertanyaan ketiga, sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali ingin membuka atau menutup tangan? Apakah anggota yang mengepalkan atau anggota yang berusaha membuka kepala tangan? Yang mengepal apa yang membuka? Yang mengepal. Jadi keputusan ada di tangan orang yang mengepal atau menggenggam tangannya, gitu ya. Jadi di sini sekeras apapun seorang berusaha membuka, kalau misalnya yang memiliki tangan itu tidak ingin membuka tangannya, ya tidak akan terjadi. Seperti itu, ya. Mengapa bisa seperti itu? Nah, di sini ada yang kita namakan sebagai teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, menurut Dr. William, ternyata selama ini guru masih menetapkan ilusi kontrol terhadap muridnya. Coba di sini Bapak Ibu, mungkin saya sendiri terkadang suka tidak menyadari bahwa saya mengharapkan murid berperilaku sesuai dengan yang saya inginkan, bukan yang mereka inginkan. Yang pertama, itu yang disebut ilusi guru mengontrol muridnya. Padahal kita tahu bahwa kontrol itu
dalam diri seseorang sendiri. Kemudian yang kedua, kita mengalami bahwa ilusi semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Padahal penguatan positif, kalau misalnya seseorang yang tidak ingin melakukannya, tetap tidak bisa. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa efektif untuk mengontrol orang lain, padahal enggak, gitu ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi karena guru itu merasa dia sudah dewasa, dia merasa dirinya benar, dan anak posisinya selalu salah. Menurut paradigma stimulus respon, ada pendekatan teori kontrol. Kalau kita ingin memiliki kemajuan perlahan-lahan sedikit-sedikit, atau kita bisa merubah sikap atau perilaku kita, kita perlu merubah cara utama kita, kerangka berpikir kita, agar bisa menjadi lebih baik. Nah, di sini ada yang dikatakan stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau bicara stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu kita anggap semua orang sama, padahal sesungguhnya tiap orang pasti beda-beda, gitu ya. Yang kedua, pandangan semua orang itu sama, padahal setiap orang justru memiliki gambaran yang berbeda. Dan yang ketiga, pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan dan alasan tertentu. Kemudian pada stimulus respon, ada dua hal di sini, orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Padahal teori kontrol ini, kendali kontrol hanya bisa dikontrol oleh orang yang melakukan kegiatan tersebut. Kemudian ada juga pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalnya tadi kalian Bapak Ibu mencoba membujuk temannya untuk membuka kepala gitu ya, dan bujukannya gagal, jadinya memaksa gitu ya. Kayaknya tadi banyak ya memaksa ya. Padahal sesungguhnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi sebenarnya kita bisa berdialog dengan yang tadi punya kepala tangan, buka dong gitu kan. Atau kita melakukan pendekatan kepada orang tersebut agar percaya untuk membuka tangan. Padahal kan kalau misalnya dia menggenggam sesuatu yang berharga, kalau cuma dibuka doang kan belum tentu orang yang berusaha membuka akan mengambil sesuatu itu. Bisa aja cuma mau tahu aja gitu kan ya. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau misalnya stimulus respon, oh yang salah sudah pasti salah gitu. Jadi tidak memandang dari sudut yang berbeda. Sedangkan pada teori kontrol memiliki model berpikir menang-menang atau win-win solution. Berkaitan dengan hal yang tadi kita lakukan, menurut Bapak Ibu nih, kita kan pasti sering banget mendengar kata disiplin. Apa itu disiplin? Ayo. Taat aturan. Taat aturan. Oke, ada lagi? Bu Yati mungkin diminta pendapatnya. Iya, menurut Bu Yati disiplin itu maknanya seperti apa Bu Yati? Disiplin itu mungkin ketepatan dalam menjalankan tanggung jawab gitu ya. Menjalankan tanggung jawab, menjalankan aturan. Kemudian bagaimana agar terwujud disiplin yang positif? Ibu Dian mungkin bisa memberikan pendapatnya. Disiplin yang positif bagaimana caranya? Kemudian secara sederhana aja di pembelajaran kita. Disiplin yang positif. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, salah satu contohnya ya. Sebenarnya pada budaya kita kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, keteraturan, kepatuhan seperti itu. Padahal dan lebih parah lagi kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal disiplin dengan hukuman itu berbeda jauh. Apalagi tentang disiplin positif.
tidak harus memberi hukuman. Malah hukuman itu justru sebaiknya dihilangkan atau tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ternyata ini menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu merupakan suatu langkah untuk mewujudkan kemerdekaan belajar. Dalam disiplin sebenarnya seorang bisa kok mengatur dirinya sendiri gitu kan. Tetapi yang menjadi PR saat ini adalah siswa atau guru sendiri atau kita sebagai guru terkadang memiliki motivasi internal yang kurang untuk menerapkan keteraturan dalam diri kita. Jadi kita butuh sesuatu dari luar untuk menumbuhkan disiplin. Jadi sebenarnya peraturan itu dibuat untuk membantu seseorang menjadi lebih disiplin. Tapi bagaimana efektif atau tidak? Tidak akan efektif kalau misalnya motivasi internalnya tidak dibangun. Ya. Apalagi dengan hukuman. Next. Nah, menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, justru disiplin itu artinya belajar. Jadi justru disiplin itu memiliki arti bukan patuh, bukan taat, tapi belajar. Artinya untuk menjadi seorang murid atau pengikut atau seseorang yang mengikuti suatu aturan tertentu, kita harus punya alasan mengapa kita mau melakukan hal tersebut. Sehingga untuk mewujudkan disiplin yang positif, kita harus membangun motivasi dari dalam diri kita, apa yang kita kenal sebagai motivasi intrinsik. Jadi disiplin kalau dimaknai sebagai kepatuhan itu sebenarnya kurang tepat, tetapi lebih tepatnya lagi sebagai proses belajar dari kesalahan. Jadi kita membantu orang lain, terutama murid-murid kita, untuk menyadari kesalahannya dan belajar untuk memperbaikinya. Nah, berbicara mengenai motivasi, motivasi itu adalah secara bahasa itu dorongan rangsangan atau keinginan kuat yang dijadikan dasar bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini dibagi menjadi 3 menurut Dian Goosen. Itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, menurut Bapak Ibu nih, yang intrinsik yang mana? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah motivasi internal? Ya, eksternal, dari luar ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan eksternal ya. Yang ketiga baru internal, karena itu adalah keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik atau untuk menghargai dirinya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Yang pertama. Yang kedua, apakah ingin mendapatkan pujian sebagai guru berprestasi? Atau yang ketiga, apakah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu dan jadi teladan bagi murid? Nah, gimana nih Bapak Ibu ini? Apakah ketiga-tiganya mungkin? Kolaborasi? Saya mau dengar pendapatnya Bu Rani dong. Bu Rani, boleh? Bu Rani ini setiap hari selalu datang pagi ya, selalu. Oke, assalamualaikum. Nama saya, kenapa saya datang pagi? Salah satunya ya, soalnya saya suka pakai seragam. Kalau duduk di rumah itu kayak apa nanti bakalan apa itu malas-malasan lagi. Jadi apa namanya mendingan langsung berangkat dan emang udah terbiasa aja gitu kalau apa tuh harus kayak gitu. Oh, karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya dari dalam dirinya. Ya, terima kasih.
Terus tidak ada atasan yang memuji kita untuk datang tepat waktu. Apakah tetap datang sekolah nih, Bu Rani? Tetaplah. Jadi di sini sebenarnya motivasi intrinsik sama ekstrinsik sama-sama kita butuhkan ya untuk kinerja kita sebagai guru. Tapi mungkin dari ketiga jenis motivasi dari daya dosen tadi ada motivasi yang lebih dominan yang harusnya kita miliki, yaitu motivasi internal ya. Sebagai guru tentunya agar menjadi teladan yang baik kepada murid-muridnya. Kemudian yang ketiga, strategi apa yang Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Boleh dengar pendapat, bisa mati mungkin ya sebagai perusahaan bagaimana menanamkan disiplin positif. Pendapat saya untuk disiplin positif bagi siswa itu adalah biar siswa satu bisa menghargai waktu dan juga dia datang ke sekolah dengan kewajiban jadi tidak terpaksa. Diberikan saran dan motivasi ya. Baik, terima kasih Bu Wanti. Next. Nah ini bedanya antara ekstrinsik dengan intrinsik. Kalau ekstrinsik dia muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan, baik berupa hadiah, pujian, dan lain sebagainya. Dan motivasi intrinsik berasal dari dalam diri untuk meraih kepuasan tanpa ada dorongan dari luar. Efek dari motivasi ekstrinsik yaitu membuat seseorang melakukan aktivitas bukan demi kepuasannya sendiri, tapi untuk mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan atau menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Sedangkan kalau motivasi intrinsik dia membuat seseorang melakukan aktivitas karena menganggapnya sebagai sesuatu yang bermanfaat. Jadi tanpa adanya imbalan, tanpa adanya pujian, dia akan tetap melakukan hal tersebut. Nah, untuk mewujudkannya, sebenarnya strateginya yang pertama itu kita bisa membangun nilai kebajikan pada diri murid. Nilai kebajikan yang menjadi pusat atau yang menjadi tujuan dalam Merdeka Belajar itu adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif dan yang keenam adalah bernalar kritis. Jadi ini sebenarnya adalah target kita sebagai guru untuk mewujudkan nilai kebajikan tersebut. Sebelum kita berupaya untuk mewujudkan nilai kebajikan tadi, di sini ada baiknya kita memahami dulu istilah dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau misalnya selama ini kita ketika menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran, mungkin ada yang memberikan hukuman. Misalnya terlambat disuruh lari keliling lapangan, gitu ya. Nah, sebenarnya hukuman ini dalam KBBI itu artinya kurang baik ya Bapak Ibu. Artinya siksa. Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang. Terus yang kedua ada istilah konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian dan sebagainya. Jadi lebih tepatnya mungkin bukan hukuman tetapi konsekuensi. Konsekuensi itu juga harus dibangun berdasarkan keinginan dua belah pihak. Jadi tidak satu pihak dari guru saja. Jadi anak pun menyetujui bahwa dia harus melakukan hal tersebut sebagai konsekuensi dari perbuatan. Kemudian restitusi. Nah, bedanya apa lagi nih dengan restitusi? Kalau restitusi, dia adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau misalnya seorang sering melakukan kesalahan, ada kalanya karena satu siswa nih misalnya di kelas, semua temannya ikut dapat hukuman. Mungkin pernah ya ada yang seperti itu, atau tidak bisa melanjutkan pembelajaran. Nah, akibatnya si siswa ini dia akan dikucilkan oleh temannya. Dia tidak
bisa lagi mendapatkan orang-orang yang mendukung saya untuk berubah menjadi lebih baik. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah aplikasi dari kegiatan restitusi ini sendiri. Jadi murid diajarkan atau dituntun untuk menyelesaikan masalah yang mereka timbulkan sendiri. Gitu. Bagaimana solusinya? Setelah melanggar sesuatu, bagaimana dia akan memperbaiki dirinya dan belajar dari kesalahan. Oke, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman menciptakan identitas gagal terhadap murid, sedangkan konsekuensi dan restitusi menciptakan identitas sukses kepada murid. Nah, yang pertama untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya, mungkin ada yang terlambat terus dihukum dengan push up gitu ya. Itu menyakiti sebenarnya, menyakiti hati murid. Padahal kita tidak tahu alasannya apa. Kemudian untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, karena terlambat, saya harus melakukan. Untuk konsekuensi itu biasanya diberikan sesuatu perbuatan yang tidak menyakiti murid. Bisa dengan hal-hal yang bersifat netral. Sedangkan untuk restitusi merupakan pilihan. Jadi dia bisa menentukan solusi dari permasalahannya. Kemudian untuk hukuman, dia bersifat tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi dalam jangka waktu pendek, dan restitusi dapat menguatkan murid dalam waktu panjang. Pada hukuman, korban mendapatkan keadilan, korban bisa pada konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan pada restitusi korban mendapatkan ganti dari yang dia merasa dirugikan atas perbuatan yang didapatkan dari si pelanggar. Kemudian pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti, sedangkan pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Dan pada restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Pada hukuman, perilaku pasif agresif akan meningkat, sedangkan pada disiplin penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, dan pada restitusi masalah terpecahkan. Nah, mungkin Bapak Ibu sering mengalami nih ketika seorang anak terlambat, terus kita berikan hukuman. Nah, pasti akan terulang lagi, dan terulang lagi, semakin menjadi, karena dia sudah dilabeli sebagai siswa yang biasa terlambat setiap hari. Ini mungkin salah satu alasan hukuman itu tidak efektif untuk membangun motivasi internal. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau kita menciptakan sebuah hukuman, terus murid tersebut nggak merasa takut gitu dengan hukumannya, tidak akan efektif. Kalau hukumannya membuat saya takut, dia tersakiti. Gitu. Jadi sebenarnya gitu ya. Kemudian memerlukan monitoring untuk konsekuensi. Kita memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi pada kehidupan nyata ya udah tidak bisa kita ambil pelajaran dari situ. Kemudian untuk konsekuensi membantu penerapan mengikut peraturan dalam masyarakat, sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah. Kemudian pada hukuman, peraturannya adalah kamu harus begini, kamu tidak boleh begitu. Sedangkan pada konsekuensi kita bertanya pada si pelanggar itu, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kemudian untuk hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan. Jadi kita punya peraturan, nah murid atau anak akan membenci peraturan tersebut. Sedangkan untuk konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi bukan peraturan yang dihormati, tapi dirinya. Nah,
ini yang bersifat negatif adalah hukuman, yang bersifat netral adalah konsekuensi, dan yang bersifat positif adalah restitusi. Contoh nih ada kalimat pada hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, awas kamu ya, sampai gemes gitu kan. Kalau misalnya konsekuensi, lakukan apa ya saya? Kalau restitusi, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Apa kamu mau menjadi manusia seperti ini, menjadi murid yang seperti ini? Kemudian hukuman memiliki mode paksaan, sedangkan tadi konsekuensi, stimulus respon, dan restitusi teori kontrol. Untuk hukuman akan membuat murid mendorong untuk menyalahkan dirinya sendiri, sedangkan untuk konsekuensi mendorong kepatuhan, dan restitusi mendorong disiplin positif. Untuk hukuman membuat konsep diri menjadi buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri menjadi baik, dan restitusi konsep diri akan menjadi kuat. Nah, pada hukuman cenderung murid akan menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi murid akan belajar taat pada peraturan, sedangkan pada restitusi murid akan belajar untuk memecahkan masalah. Nah, pada hukuman juga murid akan mencoba mengontrol, guru maksud saya akan mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif dengan cara membayar impas kesalahan. Jadi kalau sudah selesai impasnya berarti sudah selesai juga solusinya. Berbeda dengan konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, lagi mengontrol. Padahal teori kontrol tadi mengatakan bahwa kontrol hanya berasal dari diri orang itu sendiri. Sedangkan pada restitusi, anak akan paham bahwa dirinya yang memegang kendali kontrol. Dampak pada murid, pada hukuman ya, yang marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Mungkin kita sering menjumpai anak yang seperti ini, udah salah kok marah gitu ya. Padahal itu adalah efek nyata dari hukuman. Kemudian konsekuensi akan membuat anak kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan pertahanan, sedangkan pada restitusi anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Pada hukuman bersifat tiba-tiba, jadi hukuman itu tiba-tiba hari itu juga diberikan hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi dia sudah diketahui konsekuensi dari perbuatan tersebut apa, murid sudah tahu, terus masuk akal. Dan restitusi dia berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dalam arti di sini kita mengajak murid untuk memperbaiki kesalahan. Pada hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, sedangkan restitusi solusinya dibuat oleh murid. Dan terakhir, pada hukuman bersifat menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Sedangkan pada konsep konsekuensi, guru membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan penerapan dan melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan pada proses restitusi, guru menguatkan, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Jadi banyak sekali perbedaannya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang tadi hukuman, sekarang penghargaan. Nah, ada istilah dihukum oleh penghargaan. Yang penghargaan itu baik, tapi ketika penghargaan itu diberikan secara tidak tepat, maka bisa menjadi kurang baik bagi diri kita sendiri. Yang pertama mengenai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Untuk penghargaan sebenarnya efektif dilakukan sebagai motivasi ekstrinsik dalam jangka waktu yang pendek. Kalau misalnya kita sering memberikan penghargaan terus-menerus pada orang yang sama, jadi penghargaan itu istilahnya kayak tidak berarti lagi gitu, ada feelnya gitu ya kalau kata anak sekarang, ada feelnya lagi karena berulang kali diperoleh. Setiap misalnya bisa mengerjakan soal ke depan dikasih bonus nilai, itu penghargaan enggak? Itu penghargaan. Tapi kalau terus-menerus tidak baik. Kemudian penghargaan tidak efektif, itu sama juga sebenarnya, sama yang jangka pendek tidak efektif diberikan
sesuatu yang terus-menerus. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, bagaimana penghargaan bisa merusak hubungan? Menurut kita semua, ya. Jadi sebenarnya penghargaan itu bukan berupa piala, bukan berupa piagam, ya. Penghargaan bisa pujian juga, bisa perilaku yang berbeda kepada seseorang, bisa hadiah, gitu ya. Nah, kenapa bisa merusak hubungan? Nah, coba Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya di satu kelas ada anak yang diberikan penghargaan, tapi ada juga anak yang tidak pernah sedikit pun dalam 3 tahun, ya, dalam 1 tahun gak dapat penghargaan. Gimana perasaannya? Ya, dia akan merasa dia tidak mampu. Buat apa dia berusaha mencoba lagi? Merusak hubungan antar siswa juga di kelas, menciptakan kecemasan. Kenapa bisa menciptakan kecemasan? Jadi penghargaan di sini bisa menimbulkan persaingan terus-menerus di dalam kelas. Kalau dilakukan berkali-kali, ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, kalau misalnya kita diiming-imingi sesuatu untuk mengerjakan hal yang positif, sebenarnya jadi kurang tepat pelaksanaan dari penghargaan tersebut, serta dapat juga menurunkan kualitas dari penghargaan tersebut, jadi tidak bermakna lagi. Kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas. Kenapa? Nah, itu kalau misalnya dilakukan berkali-kali dengan hal yang sama, ya udah segitu-gitu aja kreativitasnya, tidak berkembang. Dan yang terakhir, nah ini yang paling sering dijumpai di kelas adalah penghargaan yang menghukum. Bagaimana penghargaan yang menghukum? Next. Nah, ada istilah penghargaan yang menghukum. Menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Nah, jadi sebenarnya ranking ini kurang efektif untuk penghargaan. Contoh, misalnya orang yang biasanya dapat ranking pertama, tiba-tiba jadi ranking kedua, akan merasa paling dihukum. Apalagi ketika pembagian raport itu banyak anak yang tidak datang mungkin bersama orang tuanya. Mungkin Bapak Ibu wali kelas sering menjumpai anak-anak yang memang gak mau datang gitu ke pembagian raport, malu dengan nilainya, gitu. Padahal esensi dalam pembagian raport kan nggak cuman memang sih kita harus mengevaluasi, tapi kan bukan nilai yang jadi tujuan utama, tapi kepada perkembangan. Walaupun sesedikit apapun perkembangan, gitu ya, itu patut diapresiasi oleh orang tuanya. Tapi tidak banyak orang tua yang menyalahkan anak karena nilainya jelek, gitu, karena nilainya tidak naik, gitu. Maka di sini sebenarnya pada raport sudah ditiadakan ranking dari zaman udah berapa tahun ya ada ranking. Nah, sebenarnya tujuannya itu gitu ya, untuk menyamaratakan persepsi orang tua bahwa anaknya mampu menuntaskan walaupun tidak ada urutan predikat. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena kita mencoba mengendalikan seseorang sebenarnya. Jadi ketika penghargaan udah nggak ada lagi nih, apakah perilaku positifnya tetap bertahan? Itu yang jadi pertanyaan. Ketika kita terbiasa melakukan penghargaan yang tidak tepat, ya, pada dasarnya orang tidak bisa dikendalikan. Dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Dan jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum, merasa dikucilkan dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, next. Nah, masih semangat tadi? Banget ya. Selanjutnya mengenai keyakinan kelas atau sekolah. Nah, keyakinan di kelas itu berbeda dengan peraturan. Lebih ke kesepakatan kelas agar bisa dilaksanakan, diaplikasikan setiap hari pada proses pembelajaran. Keyakinan kelas sifatnya abstrak dibandingkan dengan peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dan senantiasa dibuat dalam bentuk yang
Keyakinan kelas tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Semua warga kelas diharapkan bisa berkontribusi dalam perwujudannya, dan kita semua di dalam kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah sudah efektif atau belum nih keyakinan kelasnya? Next. Nah, ini Bapak Ibu wali kelas, mungkin nanti saya butuh bantuannya untuk membentuk keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, gitu ya. Langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, mempersilakan warga sekolah. Kalau warga sekolah terlalu luas ya, warga sekolah cakupannya. Ya, jadi di sini warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian dicatat semua masukan-masukan dari para muridnya. Lalu disusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contoh, perlu juga kita mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor, menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Langkah keempat, kita tinjau kembali daftar curah pendapatnya. Kalau misalnya ada yang sama, bisa kita eliminasi. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh banyak di situ ya, bisa dibaca Bapak Ibu, berjalan di kelas, dengarkan guru, dan lain sebagainya. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah. Next. Yang kelima, kita tinjau ulang bersama-sama. Jadi awalnya tadi kan kita bikin nih masing-masing, kemudian ditinjau ulang. Kalau misalnya ada yang sama, tadi bisa dieliminasi kalau terlalu banyak. Next. Nah, setelah selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Ya, jadi nanti kalau sudah disepakati, ditempel di dinding kelasnya masing-masing, tulis sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Nah, ini contohnya keyakinan kelas 1, kelas 5, kelas 7 misalnya. Nah, kelas 1 misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, pengen senang ini, perlu melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik dan seterusnya. Nah, kalau kelas 7 dia punya sendiri nih, beda sendiri, dia punya 3 poin. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua barang dan milik orang lain dan seterusnya. Saya baca ya Bu. Iya, ini contohnya. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini mungkin? Ya, oke, nanti di akhir aja kali ya. Nah, ini selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, semuanya di sini manusia semua ya. Oke ya. Ada 5 dasar kebutuhan hidup manusia sebenarnya yang harus dipenuhi, idealnya harus terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, apa aja nih kebutuhan bertahan hidup? Makan, bernapas, bukan? Bukan ya? Langsung tarik nafas lagi. Bernapas, makan, perlu tidur, ya nggak perlu istirahat. Nah, itu termasuk bertahan hidup. Kebutuhan merasa diterima atau dicintai. Untuk yang kedua, butuh nggak merasa diterima? Iya. Kita butuh merasa diterima dan dicintai oleh orang terdekat kita. Kalau tidak terpenuhi bagaimana? Kalau nggak terpenuhi, biasanya orang jadi cemas, jadi galau, gitu ya. Terus yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi sekecil apapun murid kita sebenarnya butuh pengakuan. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan atau membuat pilihan.
Nah, ini juga sama sih sebenarnya, di kelas banyak kebutuhan kebebasan membuat pilihan. Terkadang kita memberikan tugas kepada siswa dengan satu metode. Lama-lama bikin laporan, ini prosedurnya, ini harus di kertas folio, harus tulis tangan, harus berurutan seperti bla 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 bla. Saya sih sebenarnya seperti itu. Tapi setelah mempelajari ini ternyata justru poin seperti itu bisa membuat anak tidak memiliki kebebasan atau membuat pilihan. Tetap kita harus punya batas, tapi tetap juga kita harus memberikan kebebasan untuk mengembangkan kreativitasnya gitu. Jadi kita tetap harus memberikan arahan, tapi di poin arahan tersebut harus mencakup kebebasan juga. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, siswa-siswa kita apalagi di masa SMA ini sebenarnya sangat kreatif ya, kreativitasnya itu sangat tinggi, sehingga jangan sampai kita batasi kebutuhan mereka untuk senang di dalam kelas, senang dalam arti positif ya. Jadi kita bisa melakukan poin-poin pembelajaran yang menyenangkan, bisa pakai permainan edukasi, bisa pakai dengan saling mengatakan pendapat dan lain sebagainya dalam kondisi yang happy, bukan dalam kondisi yang merasa tertekan dengan gurunya gitu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mungkin dari 5 tadi itu ada nih kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu. Dan semua murid itu belum tentu sama mau terbuka dengan gurunya. Jadi tugas kita adalah sebagai guru bisa lebih memahami murid agar menemukan solusi yang tepat ketika pelanggaran terjadi. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya posisi kontrol. Tadi kan kita bicara teori kontrol. Sekarang bagaimana cara kita memposisikan diri kita untuk mengontrol, bukan mengontrol ya, lebih sebagai bagaimana tindakan kita gitu ya. Terdapat 5 posisi kontrol yang bisa diambil guru ketika murid melakukan kesalahan. Nah, poinnya yang mana nih yang bisa Bapak Ibu pilih? Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Oke, kita lihat video berikut ini dulu ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kamu deh pasti terlambat.
bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi bergantung dengan guru tertentu, ya, jadi teman buat dia. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas. Nah, ini Pas terdapat selama konsekuensi 10 menit. Iya benar, konsekuensinya posisi jadi nanti jam pemantau. 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir posisi manajer, nah ini posisi kontrol yang paling tepat untuk menjalankan restitusi. Naren! Sebenarnya yang mau banget. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Nah, dalam restitusi perlu juga kolaborasi dengan orang tua. Setelah pulang sekolah, Anak bisa berubah menjadi lebih baik Baik, atas masalah. jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memilih murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, itu dia ilustrasi dari posisi kontrol guru terhadap murid yang melakukan pelanggaran. Ya, untuk posisi kontrol guru sebenarnya yang ideal memang posisi manajer, tapi apabila sebagai pemantau ya tidak apa-apa sih sebenarnya ya. Jadi kalau bisa dihindari untuk 3 posisi yang pertama
yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan bahkan sebagai teman. Jadi minimal kalau belum bisa menjadi seorang manajer, kita bisa mengambil posisi kontrol sebagai pemantau atau pemonitor murid ketika melakukan kesalahan. Nah, bagaimana cara kita untuk menjadi seorang manajer gitu, atau membantu murid menyelesaikan masalah? Di sini ada istilah yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, mengembalikan identitas murid dari yang tadinya sebagai pembuat kesalahan menjadi seorang pembelajar. Nah, di sini kita bisa mengembalikan identitasnya. Bisa dilihat, yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tetapi dalam konteks yang positif tentunya ya, mengembalikan identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita mengarahkan murid yang tadinya sudah sebagai pembelajar, kita memvalidasi tindakannya yang salah yang seperti apa. Kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Apakah ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan atas masalahnya? Kemudian terakhir, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ketika keyakinan tersebut kamu perbaiki. Seperti itu. Jadi itu untuk pelaksanaan segitiga restitusinya. Nah, selesai materi untuk hari ini. Ada yang mau didiskusikan mungkin dari Bapak Ibu atas materi yang disampaikan? Ya, kan saya selalu berpikir biasanya ya teman-teman juga. Nah kan kalau di sini kan hanya satu siswa nih. Biasanya kan kita banyak nih siswanya. Nah itu gimana kita untuk menanyakan hal-hal seperti itu kepada mereka yang banyak seperti itu gitu. Kalau satu kan mungkin bisa, kalau banyak gimana itu bisa. Terima kasih Bu Kardina. Dalam konteks terlambat atau? Ya, terlambat. Dalam konteks terlambat. Ya. Ya, sama sih sebenarnya, harus kita tanyakan satu-satu memang. Ya memang PR ya, tapi memang itu adalah solusi yang paling tepat. Tapi dalam restitusi ini mungkin juga sesuai dengan situasi dan kondisi ya. Kayak misalnya kalau terlambat karena kemarin itu musim hujan gitu ya, banyak resiko di jalan. Sebenarnya kembali lagi ke kebijakan sekolahnya gitu. Ya, tapi kalau setiap hari banyak yang terlambat gitu ya, jadi kayak beli tiket gitu ya, tetap harus ditanya satu persatu karena tentunya mereka punya alasan yang berbeda-beda. Ya, ada lagi? Lagi apa Ibu? Seluruh tiket ya. Seluruh kelas gimana nih? Ya, saya mau bertanya tentang tadi kesepakatan di kelas. Apakah poin itu harus ada nominal jumlahnya atau hanya 3 saja? Misalkan yang menjadi kesepakatan di kelas. Dan bagaimana upaya atau cara supaya orang itu ingat terhadap kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama di kelas seperti itu? Baik, terima kasih Bu Dede atas pertanyaannya. Boleh kembali ke slide tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya kan kesepakatan yang disepakati di kelas bersama murid kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas mengandung nilai kebajikan untuk meningkatkan hal positif di dalam kelas. Nah, contoh di keyakinan kelas 7 di sini sebenarnya hanya ada 3 poin, tapi sudah mencakup seluruh kegiatannya. Gitu. Jadi tidak masalah mau berapapun jumlahnya. Lalu bagaimana caranya supaya anak-anak ingat? Nah, ini sebenarnya bisa kita sebelum pembelajaran mungkin ya diingatkan gitu, atau mungkin sebagai wali kelasnya biasanya ada pembinaan gitu ya. Kita bisa, ayo keyakinan kelas nomor 1 apa gitu ya. Ya apa, atau boleh dibikin lagu gitu ya, nyanyiin boleh gitu. Karena walaupun anak-anak udah SMA itu kalau dikasih lagu tetap senang gitu.
lagi? Boleh, Bu Rahma. Kan tadi saya menanyakan mengenai hukuman yang kayak lari itu kan menyiksa ya Bu ya. Apakah itu hanya berlaku secara umum atau seperti apa? Karena untuk saya yang dulu olahraga ya, ketika ada anak yang mungkin telat ke lapangan atau nggak pakai baju seragam sekolah, pasti seragam olahraga pusaka, salah satu hukuman dari saya ya push up kayak gitu. Tapi takut juga kalau itu masuk hukuman, ada undang-undangnya, bapak saya bisa masuk penjara kan ya. Nah, untuk saya sebagai guru olahraga adakah sanksi tertentu, karena nggak mungkin kalau kayak gitu saya suruh bikin makalah jadi kayak olahraga. Tapi saya takut dengan kalau itu ada undang-undangnya juga gitu, kecuali kalau mungkin piket kan itu umum ya, boleh, itu ada salah satu yang bisa menyiksa gitu. Terima kasih Bu Rahma. Ya. Oke, sebenarnya hukuman ini kan kadang kita definisikan sebagai sesuatu yang tidak mesti dilakukan, gitu. Jadi tidak masuk ke logika gitu ya. Beda dengan konsekuensi. Jadi mungkin bahasanya diganti Bu Rahma, bukan hukuman, tetapi konsekuensi dari perbuatan yang sudah dilakukan dan itu sudah disepakati di pembelajaran Bu Rahma. Dan memang konsekuensi itu bersifat masuk ke dalam logika gitu ya. Misal terlambatnya 5 menit tapi larinya 20 keliling gitu ya. Itu kan tidak manusiawi gitu ya Bu Rahma ya. Jadi lebih ke kembali lagi ke kesepakatan kelas yang sudah diterapkan oleh Bu Rahma ketika belajar. Apakah ketika Bu Rahma memberikan konsekuensi tersebut memang anak sudah tahu? Sudah tahu belum? Sudah tahu ya. Kalau sudah tahu, ya itu memang maksudnya bukan hukuman, tapi sebagai konsekuensi. Tadi di slide tadi kan kalau hukuman itu sifatnya dadakan gitu ya. Anak nggak tahu nih dia mau dihukum kayak gimana gitu. Anak tidak tahu, tiba-tiba diberikan hukuman seperti itu. Dan biasanya hukuman ini memberatkan. Beda halnya dengan konsekuensi. Di awal sudah disepakati dengan Bu Rahma sebagai guru olahraga, kalau terlambat push up gitu ya Bu Rahma. Jadi bukan termasuk hukuman sih sebenarnya, tapi sebagai konsekuensi. Baik, ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, kalau gitu, oke, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu untuk menghadiri diseminasi materi mengenai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ada satu kata-kata kalimat ya benar. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan kita. Setelah mengikuti diseminasi dari Ibu Anissa Nurul Hikmah, saya lebih mengetahui bagaimana penyelesaian masalah yang terjadi di SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi, yaitu dengan segitiga restitusi, di mana memposisikan diri saya sebagai manajer sehingga membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Untuk penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas di kelas 12 MIPA 1. Siap? Siap. Oke, di sini saya akan bagikan kertas post-it-nya. Nanti silakan kamu diskusikan keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama ya.
Semuanya sudah selesai? Sudah. Sekarang perwakilan dari tiap kelompoknya boleh menempelkan keyakinannya di depan. Ini adalah keyakinan kelas 12 MIPA 1. Yang pertama, peduli terhadap sesama dengan mengembangkan sikap peduli terhadap teman. Yang kedua, menjadi siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah mencegah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang disengaja maupun tidak disengaja di lingkungan sekolah. Baik, semuanya kita sudah punya keyakinan kelas di kelas 12 MIPA 1. Ibu berharap bisa diaplikasikan di pembelajaran maupun di kehidupan sehari-hari di kelas ini. Oke? Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Udah siap semuanya? Siap laksanakan, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompok nih. Udah pada bagian kelompok masing-masing kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas ini adalah salah satu budaya positif yang dibangun di sekolah. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah dibagi kelompoknya, ada 5 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini khususnya untuk kelas 11 IPA 1 akan diskusi mengenai penerapan budaya positif di kelas, ya. Nah, sekarang Ibu bagikan secara kelompok ini entah 2 atau 5 lembar ya teman-teman. Silakan. Keyakinan kelas 12 MIPA 2 SMA Pusaka udah ya, udah ada 5. Nanti di sini akan dibaca oleh ketua kelas kita, ya. Pertama, saling mengingatkan dan memaafkan satu sama lain jika melakukan kesalahan. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersikap sopan, menghargai, dan menghormati terhadap sesama warga sekolah. Dan yang terakhir, menciptakan ruang kelas sebagai lingkungan pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Oke, baik. Untuk pembuatan keyakinan kelas, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi berupaya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Penyelesaian masalah dengan restitusi, membentuk keyakinan sekolah yang berpihak kepada murid, serta membangun motivasi intrinsik dalam diri murid adalah strategi kami dalam menerapkan budaya positif di sekolah yang tentu membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak sekolah.
Salam perubahan, Guru Bergerak Indonesia Maju. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Salam Guru Penggerak, Guru Bergerak Indonesia Maju.